Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para penonton di mana saja berada, semoga pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kendala sedikit pun atau kesulitan dalam kehidupan kita hari ini. Nah, pada hari ini saudaraku, saya ingin saya ingin bercerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir ya, yang dipercayai oleh umat Islam. Tapi yang saya akan ceritakan pada kesempatan ini adalah tentang nasab, ya, tentang nasab dan keluarga beliau, ya, yang secara pokoknya saja, karena pada umumnya orang kalau bercerita tentang Rasulullah itu biasanya diambil dari kelahirannya. Nah, saya sekarang mundur sedikit ke belakang, ya, tentang nasab. Nah, nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini secara garis besar itu ada tiga, ya, ada tiga. Di sini ada tiga yang disepakati, yaitu ada tiga yang disepakati. Itu yang pertama, ya. Nah, bagian yang disepakati kebenarannya oleh para pakar, ya, yaitu pakar sejarah dan nasab, yaitu sampai kepada Adnan, ya. Jadi dari Rasulullah itu naik ke atas sampai kepada Adnan. Nah, poin yang kedua adalah yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti, ya, dan nasab yang harus dibicarakan, tepatnya Adnan ke atas sampai Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim. Oke. Nah, terus yang ketiga adalah bagian yang sama sekali tidak kita ragukan bahwa di dalamnya itu ada hal-hal yang tidak benar, ya, yaitu Ibrahim ke atas hingga Adam. Ini kebenaran sangat valid, kan, seperti itu, ya. Di bagian sebelumnya, saudaraku, di bagian pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ini, yang namanya bin Hashim bin Abdul Manaf, ya, ini ke atas, ya, bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir, ya, bin Fir, yang berjuluk Quraisy dan menjadi cikal bakal nama kabilah. Ini, ya, ini yang menjadi cikal bakal nama kabilah. Terus dilanjutkan kepada bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Kusaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Nah, itu sampai kepada Adnan tadi, ya. Nah, itu ada beberapa yang memperselisihkan. Nah, oke, itu tugas sejarah lah, karena memang sudah dari generasi ke generasi naik ke atas, gitu. Nah, terus bagian kedua tadi saya katakan bahwa dari Adnan, ya kan, naik lagi ke atas. Nah, Adnan dan seterusnya, yaitu bin Ud bin Hamaisa bin Salman bin Aus bin Bauz bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nasid bin Haza bin Baldas bin Iyadlab bin Tobik,
bin Jahim, bin Nahisi, bin Makli, bin Aid, bin Abqar, bin Ubaid, bin Adda'a, bin Hamdan, bin Sinbar, dan seterusnya, ya, naik ke atas sampai kepada Ismail, ya, Ismail bin Ibrahim. Nah, itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga adalah, bagian ketiganya adalah Ibrahim ke atas lagi, ya, yaitu Ibrahim dan seterusnya, yaitu bin Tarih, bin Nahur, bin Saru atau Saruk, bin Ra'u, bin Falak, bin Aibar, bin Salak, bin Arfaksat, bin Sam, bin Nuh, ya, sampai Nabi Nuh. Nah, terus lanjut lagi ke atas, bin Lam, bin Matausalakah, yaitu sampai ke atas lagi bin Adam. Nah, ini valid, tidak ada perselisihan tentang pendapat ini, bin Adam. Nah, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah, ya. Nama ini dinisbatkan kepada kakeknya Hashim bin Abdul Manaf. Oleh karena itu ada baiknya jika menyebut sekilas tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya, ya, di dalam cerita ini. Hashim, yang bernama Hashim ini, ya, adalah orang di Mekah ini, ya, di Mekah adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan dari Bani Abdul Manaf. Hashim sendiri adalah orang yang kaya raya dan terhormat, saudaraku, dan dia adalah orang yang pertama kali memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang yang menunaikan ibadah haji di Mekah pada saat itu, ya, sebelum kelahiran Muhammad. Dan ternyata, ya, saya dapatkan sejarahnya bahwa haji itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir, ya, sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan ini perlu diketahui juga oleh saudara-saudaraku, ya, karena apa? Karena memang Ka'bah itu sendiri, ya, sejak zaman Ibrahim itu sudah ada, ya, bahkan cikal bakalnya juga zaman Nabi Adam juga konon katanya, ya, sudah ada. Tapi yang lebih jelas bahwa Ka'bah itu awal mulanya dibuat oleh Nabi Ibrahim. Hashim ini, ya, dia orang yang pertama kali memberikan roti itu tadi, ya, memberikan roti di Mekah, ya, yang bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji pada saat itu. Ini pertama kali dilakukan oleh Hashim ini, ya. Dia juga adalah orang yang pertama kali membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam 1 tahun, ya. Jadi perjalanan perdagangan itu hanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada musim, ya, pada musim kemarau dan pada musim dingin. Di Makkah itu, ya, ada 2 musim, musim kemarau dan musim dingin. Makanya sering orang cerita kalau orang pergi haji atau pergi umroh itu, aduh panas gitu kan. Nah, itu berarti di sana itu pada saat musim kemarau. Nah, musim dinginnya itu kalau sudah di sana udah dingin, ya dingin, kita pakai jaket, siang-siang kita pakai jaket, saudaraku. Nah, musim dingin itu di bulan-bulan yang jelas bulan Januari itu masih dingin, ya, Desember dingin, ya, Februari juga masih dingin di sana, ya. Tadi saya katakan bahwa di antara momen, ya, kehidupannya dia pernah pergi ke Sam. Ini Hashim ini, ya, momen kehidupannya dia pernah pergi ke Sam untuk berdagang, ya. Dia keluar Makkah untuk berdagang. Setiba di Madinah dia menikah dengan Salma
binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar, dan menatap di sana bersama istrinya Hashim ini. Lalu dia melanjutkan perjalanannya ke Sam, sementara istrinya tetap bersama keluarganya. Namun Hashim dalam perjalanannya meninggal dunia setelah menginjakkan kakinya di Palestina. Ya, diingat betul. Jadi Hashim ini meninggal dunia saat menginjakkan kakinya di Palestina. Saudara, lalu Hashim ini saat meninggalnya beliau, istrinya tetap bersama keluarganya yang saat itu sedang mengandung anaknya, anaknya Hashim ini, yaitu Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini adalah anak dari Hashim, Abdul Muthalib. Namun Hashim meninggal dunia di Palestina itu, kemudian Salma binti Amru ini melahirkan Abdul Muthalib itu sendiri pada tahun 497 Masehi dengan nama Saibah. Jadi Abdul Muthalib ini diberi nama Saibah, Saibah, karena ada rambut putih di kepalanya, di uban, rambut putih di kepalanya, uban. Jadi Hashim ini mempunyai 4 putra, 4 putra sebenarnya, tetapi yang dititik beratkan di sini adalah Abdul Muthalib saja, karena inilah yang menonjol dalam cerita, gitu kan. Nah, dia ada 4 putra, yaitu ada namanya Asad, terus Abu Saifi, Nadla, dan terakhir adalah Abdul Muthalib, yang juga dia mempunyai putri, yaitu Asyifa namanya, Khalidah, Daifa, Rukaya, dan Jannah. Jadi dia punya 4 putra, dan putrinya itu Asyifa, Khalidah, Daya, Rukayah, dan Jannah. Jadi ada 4 juga. Jadi berakhir di situ untuk cerita Hashim, yang 4. Karena di sini kan sudah keluar anaknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, sekarang kita berbicara tentang Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa penanganan air minum dan makanan sepeninggal ayahnya ini, sepeninggal Hashim, ada di tangan saudaranya, yaitu Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Nah, jadi beda orangnya nih, tapi hampir sama namanya. Namanya Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Kalau yang sana tadi Abdul Muthalib, anaknya Hashim. Nah, Al-Muthalib ini, saudaraku, Al-Muthalib ini adalah seorang laki-laki yang sangat terpandang juga, Al-Muthalib ini. Nah, dia sangat dihormati, dipatuhi di tengah kaumnya, yang dijuluki orang-orang Quraisy pada saat itu dengan sebutan Al-Fayyah, Al-Fayyah, sang dermawan artinya, karena memang dia adalah seorang yang dermawan. Demikian saudaraku. Nah, tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Saibah Abdul Muthalib sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, maka dia mencarinya. Dia mencari Abdul Muthalib ini. Dia dengar kabar bahwa Abdul Muthalib ini tumbuh menjadi seorang pemuda, Nah, maka dia mencari Abdul Muthalib ini. Nah, setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muthalib meneteskan air mata haru. Lalu dia pun memeluk dan dia bermaksud membawa Abdul Muthalib ini. Lalu Abdul Muthalib menolak ajakannya, kecuali jika ibunya mengizinkannya. Karena Al-Muthalib pada saat itu belum begitu besar juga, masih remaja lah kira-kira, Nah, jadi dia perlu izin ibunya,
Kemudian Al-Muttalib memohon kepada ibu Abdul Muttalib, tetapi permohonannya itu juga ditolak untuk mengajak Abdul Muthalib ini. Nah, Abdul Muthalib berkata pada saat itu, saudaraku, sesungguhnya dia akan pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah Ta'ala. Itu kata Al-Muthalib. Ya, sesungguhnya dia akan pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah Ta'ala. Jadi maksudnya mau diajak ke sini oleh Al-Muthalib, saudaraku. Ya. Nah, akhirnya karena dia berkata begitu, maka ibunya mengizinkan. Abdul Muthalib pun dibawa ke Mekah dengan diboncengin. Ya, dia menaik unta itu berdua dengan Al-Muthalib di belakang, Al-Muthalib di depan, dan Abdul Muthalib di belakang, ya, dibonceng di atas untanya. Maka setelah sampai di Mekah, orang berkata, inilah dia Abdul Muthalib. Setelah sampai di Mekah. Nah, Al-Muthalib berkata, celakalah kalian, dia adalah anak saudaraku Hashim. Seperti itu. Dia adalah anak saudaraku Hashim. Lalu Abdul Muthalib menetap di rumah Al-Muthalib atau Al-Muthalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muthalib meninggal dunia di Yaman, maka Abdul Muthalib mengganti kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti yang dilakukan oleh bapaknya terdahulu. Dia mendapatkan kehormatan yang tinggi dan dicintai di tengah kaumnya yang tidak pernah didapatkan oleh bapak-bapaknya. Jadi artinya ini generasi itu sambung menyambung sebenarnya. Karena memang generasi ini generasi terhormat, keluarganya Rasulullah ini, ya, keluarga terpandang di tanah Arab, di Mekah sana, ya. Nah, namun Naufal, adik bapaknya Abdul Muthalib atau pamannya sendiri, merebut sebagian wilayah kekuasaan yang membuat Abdul Muthalib marah pada saat itu. Ya, Abdul Muthalib marah sehingga dia meminta dukungan kepada beberapa pemimpin Quraisy untuk menghadapi pamannya ini. Namun mereka berkata, kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dengan pamanmu. Maka dia menulis surat yang ditujukan kepada paman dari pihak ibunya, yaitu Bani An-Najjar, yang berisikan beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Ya, pada zaman itu ya, orang-orang Arab itu suka bersair, saudaraku. Ya, jadi mereka itu sedikit-sedikit bersair. Mereka bersurat itu juga bersair. Mereka ya dalam bentuk syair. Nah, salah seorang pamannya yaitu Abu Sa'ad bin Adi membawa 80 pasukan berkuda, ya, karena mereka kan minta bantuan tadi ini ya. Lalu singgahlah di pinggiran kota Mekah, saudaraku. Nah, kemudian Abdul Muthalib menemui pamannya di sana dan berkata, mari mampir ke rumahku, wahai pamanku, katanya Abdul Muthalib. Nah, pamannya berkata, tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal yang saat itu sedang duduk di Hijr. Nah, di Hijr, sekarang Hijr Ismail itu, bersama beberapa pemuka Quraisy. Ini kan di sekitar Ka'bah ini kejadiannya, saudaraku. Ya. Nah, Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, demi Robnya Ka'bah, ya, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu. Itu bayangkan, orang Arab zaman dulu itu sebelum Islam datang tentunya ya, itu memang sedikit-sedikit berperang antar suku, ya, sedikit-sedikit menghunus pedang, ya itulah ya pada zaman itu.
Nah, terus selanjutnya adalah Naufal berkata, setelah dia menghunus pedang itu, Naufal berkata, aku sudah mengembalikannya. Pengembalian ini dipersaksikan oleh para pemuka Quraisy baru setelah itu Abu Sa'ad bin Adi mau singgah ke rumah Abdul Muthalib, ya, Abdul Muthalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu dia melaksanakan umroh. Nah, saat itu sudah ada umroh juga, ya. Setelah dia melaksanakan umroh, lalu pulang ke Madinah. Kembalilah ke Madinah, ya, Abdul Muthalib. Melihat perkembangan ini, maka Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdusam bin Abdu Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Nah, Bani Khuza'ah yang melihat dukungan Bani An-Najjar terhadap Abdul Muthalib berkata, kami juga melahirkannya sebagaimana kalian melahirkannya. Oleh karena itu kami juga lebih berhak mendukungnya. Hal di atas bisa dimaklumi, ya, cerita-cerita yang kita tadi itu bisa dimaklumi karena ibu dari Abdul Manaf berasal dari keturunan mereka juga. Sehingga mereka memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Bani Abdusam yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan kota Makkah. Ya. Nah, di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram, ya, semasa Abdul Muthalib adalah penggalian sumur Zamzam, ya, sumur Zamzam, dan peristiwa pasukan gajah. Nah, itu adalah kejadian yang penting. Nah, terus kita masuk ke era ketiga, ya. Itu tadi Abdullah, itu kan kakeknya Nabi Muhammad, ya, Abdul Muthalib, dan sejarahnya. Nah, sekarang saya masuk kepada ayahnya Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, Abdullah ini, ya, adalah bapaknya Nabi Muhammad. Nah, terus ibunya adalah Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Maksum bin, terus selanjutnya, ya, bin Murrah. Lalu Abdullah adalah anak dari Abdul Muthalib yang paling bagus dan yang paling dicintai. Jadi Abdullah ini, Pak, adalah anak dari Abdul Muthalib yang kalau diistilahkan yang gagah lah, ya, yang dicintai, ya. Abdullah inilah yang mendapat undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib dulu pernah bernazar. Ringkasnya, saudaraku, setelah anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitahukan nazar yang pernah diucapkannya ketika menangani sumur Zamzam kepada anaknya. Nah, ya kan? Pada saat ditangani sumur Zamzam pada anaknya, ternyata mereka semua patuh. Kemudian dia menulis nama-nama mereka di anak panah untuk diundi, ya, untuk diundi, lalu diserahkan kepada patung Hubal. Nah, setelah anak-anak panah ini dikocok, maka keluarlah nama Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib menuntun Abdullah sambil membawa parang berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya itu. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu dari Bani Maksum dan saudaranya Abu Talib. Ya, ini sebelum Islam, ya, saudara-saudaraku, ya, sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad lahir. Ini kita cerita tentang bapaknya dulu, Abdullah tadi. Nah, Abdul Muthalib yang kebingungan dan berkata, kalau begitu apa yang harus kulakukan sehubungan dengan nasarku ini, katanya. Nah, mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun. Maka dia pun menemui dukun perempuan itu. Sampai di tempat dukun itu dia diperintahkan untuk mengundi.
Abdullah ini dengan 10 ekor unta. Ya, ayahnya Nabi Muhammad ini ya diundi dengan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahi lagi dengan 10 ekor unta hingga Tuhan ridho. Ya. Jika yang keluar adalah nama unta, maka unta-unta itulah yang disembelih. Nah, kemudian dia keluar dari tempat dukun perempuan itu dan mengundi antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah juga. Maka dia menambahi lagi dengan 10 ekor unta. Setiap kali diadakan undian berikutnya, maka yang keluar adalah nama Abdullah. Hingga jumlah mencapai 100 ekor unta saat itu, baru yang keluar adalah nama unta. Ya, setelah keluar berjumlah 100 ekor unta, ya, baru yang keluar adalah nama unta. Maka unta-unta itu disembelih. Saudaraku, daging-daging unta tersebut dibiarkan begitu saja berserakan, ya, berserakan dan tidak boleh dijamah oleh manusia manapun, ya, oleh manusia maupun binatang bahkan pada saat itu. Nah, tebusan pembunuhan memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor unta. Ya. Ini kan dulu kan ini yang tebusan istilahnya kan. Namun setelah kejadian itu jumlahnya berubah menjadi 100 ekor unta yang juga diakui Islam. Nah, karena dulu kan keluar nama Abdullah, terus diundi lagi keluar nama, maka bertambah lagi taruhannya, untahnya. Begitu saudaraku. Nah, ini ada riwayatnya. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak dua dari orang yang disembelih." Maksudnya aku ini Rasul, Nabi, adalah anak dari dua orang yang disembelih. Jadi maksudnya adalah di sini yang dimaksud dua orang disembelih itu adalah Ismail dan Abdullah. Ya, jadi Ismail ini kan dulu kan kalau Anda pernah mendengar cerita Ismail disembelih oleh ayahnya Ibrahim, nah itulah yang menjadi kita sembelih pada saat hari Idul Adha, berkurban. Nah, Abdullah juga demikian, cuman ceritanya berbeda, ya, ceritanya berbeda. Begitu saudaraku. Nah, kemudian Abdul Muthalib, ya, Abdul Muthalib menikahkan anaknya yaitu Abdullah ini dengan seorang perempuan yang bernama Aminah. Saudaraku. Nah, Aminah ini nama bapaknya adalah Wahab bin Abdul Manaf bin Surah bin Kilab, ya. Yang saat itu Aminah dianggap sebagai wanita yang paling terpandang di kalangan orang-orang Quraisy dari segi keturunan maupun dari segi kedudukannya. Jadi Aminah ini terpandang, ya. Abdullah dari keluarga terpandang, Aminah juga dari keluarga terpandang. Maka nanti insya Allah yang dilahirkan itu adalah keluarga yang terpandang juga. Kan seperti itu, saudaraku. Nah, karena bapaknya adalah pemuka, ya, bapaknya Aminah ini adalah pemuka Bani Zuhra, Abdullah hidup bersamanya di Mekah, ya. Mereka hidup bersama di Mekah. Namun tidak lama kemudian Abdul Muthalib mengutusnya, kakeknya ini Nabi Muhammad, bapaknya Abdullah, Abdul Muthalib mengutusnya pergi ke Madinah untuk mengurus kurma. Ya, saudaraku. Nah, ternyata Allah menakdirkan dia meninggal di Madinah dan dikuburkan di Darun Nabighah Al-Ja'di pada umur 25 tahun. Menurut pendapat mayoritas, ya, dari cerita ini, mayoritas pakar sejarah, bahwa Abdullah meninggal sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya, ini Abdullah ini bapaknya Rasulullah ini meninggal di Madinah, saudaraku. Ya, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa Abdullah meninggal dunia 2 bulan setelah Rasulullah dilahirkan.
Saudara, warisan yang ditinggalkan oleh Abdullah ya adalah, kan kalau meninggal itu kan meninggalkan warisan ya. Jadi warisan yang ditinggalkan oleh Abdullah ini, oleh ayah Rasulullah ini, ada berupa 5 ekor unta ya. Terus ada sekumpulan domba. Terus ini ada janggal bahasanya ya. Jadi orang yang ditinggalkan juga ini termasuk pembantunya, wanita Hibsi ya, yang namanya adalah Barakah dan berjuluk itu Ummu Aiman. Jadi kan kita sering mendengar tuh namanya Ummu Aiman. Dialah wanita pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku, cerita tentang nasab ya secara global saya akan akhiri di sini ya, karena nanti pada kesempatan yang lain saya akan berbicara tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, bagi saudara-saudaraku yang menganggap bahwa video ini bermanfaat ya, silakan di subscribe, di like dan di share kepada kawan-kawan ya, agar kiranya orang lain juga akan bisa memetik manfaatnya, yaitu tentang pokok-pokok nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saudaraku, bila mana ada kekurangan ya, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih kurangnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.